Serial Alice in Borderland kembali musim 3. Cerita bertahan lewat permainan di dunia paralel Borderland. Tokyo hancur dan mematikan. Akhir musim 2. Arisu dan Usagi tolak imigrasi. Kabur dari Borderland. Menikah. Jalani hidup normal. Tapi Arisu masih mimpi aneh. Ia ikut wawancara riset. Pengalaman mendekati kematian. Tapi tak ingat kenangan Borderland. Hanya ingat kembang api. Di sana, ia temui peneliti Matsuyama Ryuji yang berubah total setelah kehilangan adik perempuannya dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Ryuji tanya apa yang ia lihat di mimpi. Seperti permainan ancam nyawa, Arisu tak mimpi permainan, tapi mimpi perjalanan. Rasanya menuju tempat jauh. Saat keluar, ia bertemu Ryuji. Pria itu bilang hubungi langsung jika ingat apapun. Arisu dan istri Usagi pulang, tapi masih penasaran pada peneliti itu. Ryuji memang selalu percaya ada dunia paralel. Ia cari penyintas tabrakan meteor di Jepang untuk informasi. 10 orang yang ditelitinya ceritakan pengalaman mendekati kematian. Mimpi serupa, perjalanan, kota hancur, permainan, kembang api. Ryuji dapat pesan dari informan grup pengalaman mendekati kematian. Kenalkan ia pada gadis yang bisa bawa ke dunia paralel. Meski diperingatkan jangan ikut, Ryuji tetap ingin coba. Gadis itu bilang mereka pernah main permainan. Seminggu kemudian, Ryuji terima email undangan seminar dengan alamat. Malam itu, ia tiba. Sudah ada 6 orang menunggu. Seorang seperti pembawa acara berdiri di dekat meja. Suruh mereka duduk di kursi yang disediakan. Aturannya, sekali duduk, tak boleh berdiri. Mereka diberi kartu. Main permainan pertama, tim Okuan. Pemain tarik kartu orang sebelah secara bergilir. Yang pegang joker, atau Okuan, di akhir menang. Yang kartunya diambil, langsung dihabisi. Baru selesai dijelaskan. Pria pertama kena laser, mata copot, mati seketika. Seorang wanita panik, mau kabur, langsung dihabisi. Pemain lain gemetar, sadar ini permainan hidup mati. Terpaksa lanjut, satu persatu. Yang dapat kartu ganda kena laser, tewas. Tinggal Ryuji dan 1 orang. Ryuji pakai taktik psikologis, buat lawan pilih kartu as. Lalu dihabisi. Ryuji menang. Lampu ruangan berkedip, orang di depannya berubah wujud. Sambut ia ke Borderland. Usagi kerap mimpi menakutkan yang tak bisa ia jelaskan. Ia dan Arisu sudah bertunangan, menikmati pekerjaan yang mereka cinta. Suatu hari, Arisu temui pasien trauma pasca jatuhnya meteor. Mengejutkan, pasien itu tahu nama Arisu. Bilang mereka pernah bertemu. Ia yakin Arisu alami pengalaman mendekati kematian, bertarung, dan selamat kembali ke dunia ini. Hanya saja Arisu lupa, semua nyata. Pasien itu ingin tahu apa yang mereka alami. Makanya cari cara balik ke dunia itu dengan minum obat. Tapi sebelum lanjut cerita, dokter masuk. Bersamaan, Usagi seperti ditarik kekuatan misterius ke hotel. Saat masuk, kenangan Borderland membanjir kembali. Malam itu, Arisu dapat telepon dari Usagi. Tapi ia hanya menangis, minta maaf, lalu menghilang. Arisu dan polisi selidiki, temukan rekaman CCTV hotel, tempat Usagi terakhir terlihat. Ia lihat Usagi bertemu Profesor Ryuji. Arisu ke universitas cari Ryuji. Tapi ia sudah hilang kontak berhari-hari. Di kantor Ryuji, Arisu temukan video wawancara Usagi. Ceritakan mimpi berulang. Ayahnya bunuh diri. Usagi rindu ayahnya. Jadi meski mimpi itu mengerikan, ia ingin tetap di sana bersamanya. Pulang dengan bingung, seorang pria beri Arisu kartu joker. Bilang, kembali ke dunia indah itu. Kau akan ingat semua, ikut permainan. Karena kekasihmu juga akan ikut. Kilasan kembang api muncul lagi di kepala Arisu. Tak lama, ia dengar Usagi koma, bahkan sedang hamil. Di ranjang sebelah, Ryuji juga koma. Polisi curiga Ryuji ajak Usagi bunuh diri dengan obat. Saat cek barang Usagi, Arisu temukan kartu joker serupa. Ingat kata pasien tadi, ia cari gadis itu. Meski tak percaya, ia ingin selamatkan istri dan anaknya. Gadis itu bilang, pasca jantung berhenti, manusia punya 2 menit di perbatasan hidup mati, dunia yang mereka alami. Jika Arisu ke sana, bawa Usagi kembali dalam 2 menit, ia bisa selamat. Dunia nyata dan Borderland punya waktu berbeda. 2 menit di dunia nyata terasa tak terbatas di sana. Gadis itu bisa bantu, tapi tak jamin Arisu kembali. Saat tahu jantung Usagi berhenti, Arisu putuskan coba. Gadis itu suntikkan obat, hentikan jantung Arisu sengaja. Tiba-tiba waktu terhenti. Arisu masuk dunia paralel, kembali ke Borderland. Tokyo jadi hancur, tanpa jiwa. Arisu ikuti papan petunjuk, sampai di arena permainan di kuil Hikawa. Pintu terbuka,
Permainan dimulai. Permainan pertama adalah tarik kartu. Pemain tarik satu kartu secara acak. Harus pecahkan makna kartu dalam 1 menit. Dan bertahan sampai akhir. Kebanyakan pemain tak tahu soal dunia ini. Kira hanya festival biasa. Seorang pecandu narkoba tarik pertama. Dapat kartu keberuntungan besar. Tak terjadi apa-apa. Seorang gadis ikut tarik. Dapat kartu keberuntungan. Harus selesaikan soal matematika. Jawabannya salah. Meleset 3 angka. Berarti 3 anak panah roket. Belum sempat bingung. 1 roket tembus lehernya. 2 lainnya hantam pria lain. Semua kaget. Ketakutan. Seorang pria buka pintu. Kabur. Langsung ditangkap dan mati. Mereka terpaksa lanjutkan permainan. Seorang wanita tarik kartu. Dapat soal probabilitas. Buru-buru jawab. Tapi salah. Meleset 55 dari jawaban benar. Semua panik lihat sekeliling. Anak panah roket melesat. Seketika, banyak yang kena karena tak sempat lari. Tapi wanita penarik kartu selamat. Ini buktikan mereka harus kerja sama cari jawaban benar. Karena penarik kartu tak selalu mati. Kartu keempat. Seorang pria jawab cepat. Salah lagi. Picu 50 roket. Kartu berikutnya tambah 30 roket. Lalu 50. Dan 55 lagi. Hujan roket mengerikan. Kuil tenggelam dalam api. Belum ada jawaban benar. Mereka butuh kartu keberuntungan besar untuk hindari teka-teki. Saat kabur, Arisu lihat orang-orang terbakar. Kenangan Borderland balik. Ia ingat semua. Pemain berikut tarik soal. Berapa liter darah dibutuhkan sapi untuk hasilkan 1 liter susu? Panik. Ia tebak 2 liter. Padahal jawabannya 450. Mereka kena 448 roket. Hujan api datang. Banyak tewas seketika. Sekelompok orang, termasuk dokter, coba selamatkan gadis tertembak. Pasca hujan api, penyintas seperti di gunung berapi. Tinggal 1 kartu. Arisu tarik. Soal, berapa miliar populasi dunia? Jika salah, roket bisa jutaan. Arisu jawab 7,9 miliar. Tapi benarnya 8 miliar. Meleset 100 juta. Saat kira tak mungkin ada 100 juta roket. Langit tunjukkan sesuatu mengerikan seperti meteor. Siap telan semua. Arisu pakai semua info yang didengar. Yakin ada jalan keluar via peta keberuntungan dan malapetaka. Setelah himpun arah dari kartu semua orang, ia temukan hanya barat laut tersisa. Mungkin jalan keluar. Semua lari ke sana, tapi terhalang pagar laser. Arisu cerdas amati sekitar. Ingat pintu masuk curam dan panjang. Pasti ada terowongan. Ia temukan pintu terowongan. Saat coba buka, jutaan roket datang. Untungnya, mereka buka penutup. Lompat masuk sebelum kuil ditelan api. Akhirnya, mereka lolos dari permainan pertama. Keluar dari terowongan, mereka langsung lihat papan petunjuk permainan kedua. Beberapa orang ketakutan, ingin mundur. Tapi Arisu bilang tak bisa hindari permainan. Jika tak lanjut, mereka dihabisi di tempat. Di depan, bendera besar bergambar Joker tergantung. Mirip kartu yang mereka terima. Semua penyintas pernah ke sini. Dapat kartu Joker dan obat penghenti jantung. Arisu bawa mereka ke stasiun kereta sebagai markas sementara untuk istirahat. Ternyata, semua bertemu pria itu dalam situasi aneh. Ada yang gagal bunuh diri, masalah keluarga, serangan jantung, atau diteror penguntit. Hanya Arisu sengaja kembali demi selamatkan istri dan anaknya. Malam kedua, mereka tiba di lokasi permainan kedua di Institut Penelitian Virus. Bertajuk Perburuan Zombie. Kelompok Arisu sampai. Temukan ada kelompok pemain lain. Aturan permainan. Setiap orang dapat 7 kartu. Main 1 lawan 1 di meja-meja sekitar. Keluarkan kartu dengan jenis sama. Yang total poinnya lebih tinggi menang. Ambil kartu lawan. Ada 3 kartu spesial. Pertama, setiap tim punya 1 kartu zombie. Dipegang 1 orang. Menang lawan semua kartu lain. Yang kalah terinfeksi. Dapat tambahan kartu zombie. Jadi makin banyak kartu zombie makin mudah menang. Kedua, kartu senapan berburu. Diberikan tiap pemain. Bisa hentikan kartu zombie menyebar, bahkan di luar meja, tapi hilang usai sekali pakai. Ketiga, kartu vaksin. Dibagikan acak, menetralkan kartu zombie, ubah jadi manusia, tapi tak bisa dipakai untuk diri sendiri. Permainan 20 putaran. Jika kartu habis dalam 20 putaran, pemain dihabisi. Tim dengan anggota terbanyak di akhir menang. Tim kalah dieksekusi di tempat. Permainan dimulai. Arisu lawan seorang pria. Sadar kalau bisa hentikan kartu zombie menyebar, manusia bisa menang. Jumlah tak penting. Di timnya pasti ada 1 zombie. Tapi orang itu tak akan ngaku. Takut kena senapan berburu. Mereka harus cari pemain dengan kartu vaksin untuk hentikan zombie secara damai.
Setelah putaran ketiga, tim Arisu tak punya vaksin. Ia ke zona utara cari vaksin dari tim lain. Sekilas kira lihat Usagi, tapi bukan. Dari pemain tim lain, mereka tahu arena ini seperti turnamen. Tak bisa pilih permainan sembarang seperti dulu. Yang bertahan harus saling bunuh. Putaran berikutnya, seorang wanita pilih Arisu. Ia curiga wanita itu pegang zombie dan infeksi orang lain. Arisu jadi target berikutnya. Ia ajak wanita itu gabung. Cari vaksin untuk ubah dia jadi manusia. Karena menambah zombie tetap rawan kena senapan. Seorang gadis, Rei, ajak tim Arisu bersekutu. Buat lingkaran perlindungan. Cari pemegang vaksin. Sembuhkan zombie. Tambah jumlah manusia. Dan jauhkan zombie lain. Ini efektif. Jika zombie dekati, mereka bakal ketahuan dan rawan kena senapan. Sekaligus buat tim lain menjauh. Mereka sebarkan cerita dari mulut ke mulut. Yakinkan tim lain gabung. Bahkan ciptakan kisah zombie ketahuan dan dibunuh. Tim lain percaya rencana ini. Ikut gabung. Pemegang vaksin ungkap diri. Dalam kelompok, mereka main. Bagi kartu angka. Sengaja kalah pada yang kartu sedikit. Pemenang ambil kartu rendah dari yang kalah. Zombie main antar mereka untuk cegah penyebaran. Tak ada di kelompok yang kehabisan kartu angka. Ini buat mereka punya lebih banyak orang dengan vaksin. Namun, di kelompok aliansi, seorang anggota bernama Ikeno ingin tingkatkan peluang bertahan. Ia dan rekannya rencanakan kurangi jumlah zombie. Seorang terinfeksi di bawah. Ikeno minta bunuh dia. Kazuya, pemegang kartu senapan berburu. Habisi zombie itu. Aliansi pecah jadi dua kubu. Ikeno gunakan kartu senapan berburu untuk ancam dan buru zombie lain. Mereka yang jadi zombie cari cara jebak orang lain agar terinfeksi. Gadis bernama Rei saksikan semua. Tertawa, bilang baru sekarang terasa seperti main game sungguhan. Ikeno ingin pemegang kartu senapan berburu bertindak adil. Nobu, bocah kecil, dipaksa habisi zombie yang sengaja infeksi orang lain. Arisu coba hentikan, tapi Ikeno gali luka batin Arisu. Akhirnya bertengkar. Nobu terpaksa bunuh zombie itu. Pulang, Nobu tersiksa. Hindari tatapan Arisu. Saat pulang, ia temui pria pegang kartu zombie. Tapi saat kembali, ia hindari mata Arisu. Merasa ada yang salah. Arisu cari Nobu. Kelompok Ikeno curiga masih ada yang sembunyikan infeksi. Bahkan Rei mungkin mata-mata zombie. Tak ada yang tahu ia punya kartu vaksin atau tidak. Ikeno perintahkan habisi zombie di kelompok mereka. Arisu temukan Nobu. Tahu ia terinfeksi jadi zombie. Lalu minta Nobu ikuti rencananya. Di sisi lain, Rei ajak Ikeno gabung zombie. Sebab jumlah mereka melonjak eksponensial. Pilihan Ikeno. Bunuh Rei sekarang atau mati saat permainan usai. Saat itu, Masata tewas ditembak pemegang senapan berburu. Arisu datang terlambat, tak bisa selamatkan. Khawatir Rei dalam bahaya, Arisu buru-buru cari. Untung Rei masih hidup. Arisu ajak Rei main kartu. Tanya pendapatnya soal pemenang. Rei bilang zombie akan menang. Mereka bertambah cepat. Atau manusia kalap bunuh zombie massal. Arisu tanya langsung. Rei bukan zombie, kan? Apa tujuannya? Jika zombie dan yakin menang, kenapa buat cerita ciptakan kepercayaan? Bangun aliansi, waktu habis. Keduanya buka kartu. Arisu keluarkan kartu zombie. Ternyata ia pakai Nobu, jadi zombie. Dan kini ubah Rei jadi zombie. Rei tak sangka Arisu sudah zombie dari awal. Ternyata ia juga ingin zombie menang. Ikeno kini terancam. Putaran terakhir tiba. Per rencana Arisu, Nobu infeksi semua di kelompok jadi zombie. Tapi mereka harus cari Tetsu, si pecandu. Nobu ketahuan pemegang senapan berburu. Dipukul perut, tapi kabur. Temukan Tetsu. Kazuya halangi. Arisu tiba tepat waktu. Ubah Tetsu jadi zombie. Nobu infeksi Kazuya. Permainan usai. 32 zombie. 13 manusia. Zombie menang. Manusia dieksekusi di tempat. Kelompok Arisu terima Rei. Keluar dari institut. Papan petunjuk bilang permainan berikutnya 2 hari lagi. Saat istirahat, Arisu selalu teringat Usagi. Dan tak jauh dari sana, Usagi juga memikirkan suaminya. Hari itu, terobsesi mimpi buruk ayahnya bunuh diri. Kerinduan membuat Usagi ingin bersama ayah walau di mimpi buruk. Akhirnya, ia lewati gerbang, kembali ke Borderland bersama Ryuji. Keduanya lalui permainan. Ryuji egois, pakai orang lain sebagai tameng. Sementara Usagi selalu bantu yang lemah. Ryuji sendiri selamat berkat Usagi. Mereka lanjut berempat, terseret ke sini karena hasrat jumpa orang tersayang di dunia kematian, bagi Usagi. Ayahnya, bagi Ryuji, adiknya,
Pria misterius itu janjikan kelancaran jika Ryuji bawa Usagi kembali ke Borderland. Ternyata, pria itu cari orang seperti mereka, layak jadi warga Borderland, memanfaatkan Ryuji untuk tarik Usagi dan Arisu kembali. Demi rencana gelap yang masih misterius, kelompok Usagi dan Ryuji tiba di stasiun kereta bawah tanah untuk permainan berikutnya. Kereta otomatis berhenti di depan mereka. Pemain naik satu persatu. Kereta punya 8 gerbong. Mereka harus capai gerbong ke-8 dan hentikan kereta. Tapi, 4 gerbong punya gas beracun. Tak diketahui yang mana. Pemain harus putuskan pakai masker anti-gas tiap masuk gerbong. Tiap pemain punya 5 tabung oksigen untuk masker. Tak boleh pakai punya orang lain. Dan tak bisa balik ke gerbong sebelumnya. Permainan mulai. Mereka pindah ke gerbong berikutnya. Lihat sangkar burung di tengah. Ryuji kira jika burung mati, gerbong itu beracun. Jadi ia pakai masker. Yang lain ikut. Gas keluar. Tapi burung baik-baik saja. 1 tabung oksigen terbuang. Di gerbong berikutnya, mereka pakai masker lagi. Kali ini benar. Gerbong ketiga, Usagi tak mau pakai masker. Yakin pembuat permainan simpan gas di gerbong akhir. Yang lain ikut. Dan benar lagi, mereka lihat kereta lain bawa pemain yang kena gas beracun. Semua ngeri. Gerbong keempat, Ryuji kira ada tangki gas di atap. Seorang penggemar kereta, dengan pengalamannya, bilang gerbong ini mungkin dipasang tangki tambahan. Beberapa ikut Usagi pakai masker. Lainnya tak percaya, tak pakai. Ternyata gerbong ini beracun. Yang tak pakai masker mati. Gerbong kelima, tinggal 2 tabung oksigen. Si penggemar kereta yakin tak ada tangki gas. Dan mereka benar lagi. Gerbong keenam, ia akui salah soal model kereta. Selama ini cuma beruntung. Mereka hanya bisa ikut firasat. Usagi pakai masker, yang lain ikut. Tapi keberuntungan habis. Gerbong ini tak beracun. 1 tabung terbuang sia-sia. Tinggal 2 gerbong beracun. Tapi mereka cuma punya 1 tabung oksigen. Kematian pasti. Banyak yang panik. Salahkan Usagi. Si penggemar kereta sadar mereka akan lewati jalur paralel dengan kereta lain. Satu-satunya cara, lompat ke kereta itu di gerbong tak beracun. Saat tiba, mereka ukur waktu, lalu lompat. Usagi duluan, diikuti yang lain. Ryuji genggam pegangan, ayun diri ke kereta lain. Usagi peluk Ryuji, terharu lolos dari maut. Kereta lain lewat. Usagi kaget lihat sosok familiar, Arisu, suaminya. Keduanya coba genggam tangan, tapi tak sampai karena kereta berpisah arah. Di stasiun akhir, mereka harus hentikan kereta, tapi Arisu tak cukup cepat. Kereta tabrak stasiun akhir dengan kecepatan mengerikan. Kelompok Arisu lolos, tapi ia terluka parah. Tetsu, satu-satunya yang tahu pertolongan pertama, temukan alat jahit untuk tutup luka Arisu. Setelah teguk alkohol untuk tenangkan diri, Tetsu berani jahit luka itu. Di sisi lain, Usagi mimpi buruk itu lagi. Bangun, ia lihat Ryuji menjaga di samping. Ryuji ceritakan, 5 tahun lalu, saat masih guru dan sehat, seorang mahasiswi, Yano, percaya teori dunia lain Ryuji. Ia perkenalkan Yano pada obat yang picu pengalaman mendekati kematian. Yano rela jadi percobaan, tapi tak kembali setelah waktu habis. Tak lama, Ryuji kecelakaan mobil, lumpuh kaki, dan dicemooh rekan kerja. Ia terobsesi cari gerbang dunia mendekati kematian. Kini ada di sini. Usagi dengar cerita, bilang kembali ke Borderland buatnya sadar. Sebesar apapun luka, ada alasan untuk hidup. Mereka bertekad pulang ke dunia nyata. Arisu akhirnya sadar. Permainan berikutnya diadakan saat matahari terbenam hari ini. Tapi semua tak mau tinggalkan dia. Karena Arisu telah selamatkan mereka berkali-kali. Arisu menangis dengar kata-kata itu. Babak semifinal digelar di sebuah menara. Dinamai Tokyo Bingo Tower. Kelompok Usagi lawan tim lain. Pemain harus panjat Tokyo Tower. Tekan tombol untuk lengkapi garis vertikal, horizontal, atau diagonal demi bingo dan menang. Di sisi lain, kelompok Arisu lawan tim lain di permainan tendang kaleng dalam gedung besar. Setelah tendang kaleng, itu melayang tak terduga. Tugas mereka kembalikan kaleng ke posisi awal. Tekan sebelum waktu habis. Hanya 10 kaleng untuk 10 orang yang bisa selamat. Arisu, yang terluka, makin dirugikan. Kaleng itu bom waktu. Saat diambil, hitungan mundur mulai. Saat dilepas, timer reset, mulai lagi di pegangan berikutnya. Tapi, tiap ganti pemegang, waktu kurang 5 detik. Jika tak kembali ke posisi awal tepat waktu, pemegang meledak. Kaleng pertama terbuang. Mereka tinggal 9 kaleng. Kelompok Arisu pilih strategi oper tangan. Tapi harus cegah tim lawan rebut kaleng. Arisu coba ambil kaleng, didorong tim lawan hingga jatuh.
Tapi lawan itu meledak karena kaleng meledak saat terkena benturan keras. Tinggal 8 kaleng. Mereka harus lebih hati-hati. Kaleng ketiga. Dengan bantuan tim, Sachiko berhasil tekan kaleng ke posisi awal. Luka Arisu berdarah lagi. Sachiko masuk lift menunggu. Di sisi lain, kelompok Usagi hadapi masalah. Beban besi jatuh dari atas. Usagi coba selamatkan Himari, tapi beban hantam mereka. Buat Himari jatuh. Usagi nekat lompat selamatkan, tapi gagal menahannya. Di gedung tendang kaleng, seorang pria serang 2 gadis. Tetsu tahan satu penyerang agar Sion kabur. Sion beri Tetsu pipa palsu untuk alihkan perhatian. Di tangga, Sion berebut kaleng dengan pria lain. Karena benturan keras, bom meledak, bunuh Sion. Semua sedih, tapi permainan harus lanjut. Di menara bingung, gelombang beban besi buat beberapa orang jatuh. Usagi dan Ryuji berayun ke samping hindari beban. Usagi kena, untung Ryuji pegang tangannya. Di permainan kaleng, Rei, dibantu tim, berhasil jadi penutup berikutnya. Dengan strategi sama, Tetsu dan Nobu juga sukses. Natsu ambil kaleng, hadapi wanita tangguh dari tim lawan. Setelah tarik-menarik, bom meledak, bawa Natsu ke surga. Tinggal 2 kaleng. Di menara bingung, orang-orang jatuh seperti buah ara. Taro, penggemar kereta, baru tekan satu tombol saat beban besi hantam dia. Ryuji ulurkan tangan, tapi tak sampai. Di permainan kaleng, Kazuya serahkan kaleng pada Arisu karena ia tak bisa lari lagi. Arisu merangkak mati-matian. Akhirnya tepat waktu. Kazuya anggap itu balas budi karena Arisu pernah selamatkan nyawanya. Di menara bingung, Usagi berjuang panjat ke puncak untuk tekan tombol terakhir. Di permainan kaleng, Kazuya rebut kaleng, coba tembus kepungan musuh untuk tekan. Tapi lawan terlalu banyak, tindih dia, bahkan tusuk dengan pecahan kaca. Kazuya lepas baju, nekat terjang musuh, akhirnya peluk kaleng, korbankan diri bersama lawan di depan rekan-rekannya. Di menara, Usagi capai puncak, tekan tombol, menang. Usai menang, Ryuji temui pemimpin dunia ini. Ia minta Ryuji pastikan Arisu tetap di Borderland selamanya dan bunuh Usagi di permainan terakhir. Jika Usagi mati, Arisu pasti setuju jadi warga dunia ini. Pemimpin itu cuma ingin teman bermain. Ia bosan jadi satu-satunya yang cerdas dan nekat. Kelompok Arisu tiba di permainan terakhir di stasiun Shibuya. Mereka berjanji, hidup atau mati, berkhianat atau setia, akan selalu ingat satu sama lain. Arisu pimpin, naik duluan, tapi sampai di atas, ia temukan alun-alun ramai orang lalu lalang. Semua terkejut melihat pemandangan itu. Tapi saat mendekat, ternyata layar raksasa memutar suasana dunia nyata. Arisu lihat dirinya melintas di jalan. Penasaran, ia ikuti. Yang lain juga lihat diri mereka sendiri. Tokoh-tokoh di layar arahkan pemain ke pintu hitam. Lewati pintu, mereka masuk jalan lain. Suasana malam, mereka terus ikuti tokoh di video. Masuk pintu lain lagi. Di ruangan ini, seperti di gambar masa depan, Arisu dan Usagi bertemu, peluk erat. Tak percaya itu nyata. Ryuji muncul. Arisu menyerangnya. Marah karena tarik Usagi ke sini. Usagi hentikan suaminya. Bilang Ryuji selamatkan nyawanya. Layar umumkan permainan ini untuk 10 orang. Tapi mereka hanya 9. Arisu sadar, itu bayi di perut Usagi. Lalu ceritakan pada istrinya. Ryuji dengar. Matanya penuh pergolakan batin. Permainan dimulai. Bernama catur masa depan. Tiap pemain pakai gelang tangan dan kalung. Usagi ambil gelang untuk bayinya. Ada 25 ruangan. Disusun 5 baris, 5 kolom. Di tiap ruangan, pemain lempar dadu. Jumlah angka tentukan berapa orang boleh masuk. Ulangi sampai capai ruangan keluar. Mereka punya 15 putaran. Sesuai 15 poin di gelang. Tiap lewat pintu, kurang 1 poin. Jika jumlah dadu lebih dari jumlah orang, yang berlebih harus tinggal. Atur pemain lain di 2 ruangan samping agar jadi baris horizontal atau vertikal untuk buka pintu keluar. Jika poin gelang habis, pemain tersingkir. Tiap ruangan tunjukkan masa depan jika mereka lolos ke dunia nyata. Mereka harus pilih sebelum keluar. Di putaran pertama, ruangan berubah putih. Muncul 4 pintu sesuai warna 4 dadu. Tetsu lempar dadu. Merah 5. Hijau 4. Kuning 3. Biru 7. Ruangan jadi hitam. Layar putar cuplikan masa depan. Tapi tiap pintu tunjukkan visi berbeda. Semua pilih masa depan yang diinginkan. Arisu tetap rasional. Bilang kunci permainan ini hemat poin saat lewat pintu. Harus jalan bersama sebanyak mungkin. Ia usul bagi 3 kelompok terbesar. 5 dan 7. Arisu tugaskan Sohta bersaudara dan Rei ke ruang D3. Lainnya ke C2.
lalu berkumpul di D2. Kelompok Arisu sampai C2. Ternyata ruang pengurang poin. Terpaksa pakai 1 poin Usagi. Putaran kedua, hanya 3 dadu. Harus lewat 1 putaran baru bisa balik ke ruang sebelumnya. Hasil lempar, biru 5, merah 3, kuning 1. Semua masih perhatikan cuplikan masa depan. Arisu fokus rencana awal. Ia dan 2 orang lewat pintu merah. Gabung lainnya di D2. Sisanya ke C1. Arisu tak sempat lihat masa depan Ryuji. Mungkin ia temui Usagi duluan. Tetsu dan Sachiko mulai merinding. Di D3. Hasil lempar dadu kelompok Rei semuanya 2. Rei putuskan ke D2 gabung dengan kelompok Arisu. Sementara kakak beradik Sohta ke E3. Putaran ketiga. Pintu merah untuk 1 orang. Pintu biru untuk 2 orang. Usagi dihitung sebagai 2 karena hamil. Hanya bisa lewat pintu merah. Rei, meski lihat masa depan cerah, pilih tetap di tempat agar Arisu bisa jalan. Ingin lunasi utang dari permainan perburuan zombie. Arisu hubungi Sachiko. Untungnya, kelompok mereka bisa ke D1. Mereka tetap ikut rencana. Meski Sachiko tak suka visi masa depan ini, Arisu sarankan Sohta bersaudara diam di tempat agar putaran berikut ke D3. Buka kunci untuk Rei. Tapi Ryuji bicara. Sarankan perhatikan masa depan. Pintu kuning tunjukkan masa depan indah. Sementara merah suram. Ryuji juga kira pintu keluar mungkin di sudut ruangan. Lebih jauh dari pusat. Mereka bagi 2 kelompok. Sachiko dan Ryuji ke D1 temui Usagi. Tetsu dan Nobu ke B1. Kakak beradik Sohta lihat visi indah Yuna. Sang kakak teringat kecelakaan yang rampas orang tua mereka. Demi kebahagiaan adiknya, ia pilih pintu E4. Ruangan Rei tiba-tiba berbunyi alarm. Serang mentalnya. Di B1, Tetsu dan Nobu lempar dadu. Dapat pintu B2 dengan angka 9. A1 dengan angka 1. Tetsu bilang mereka harus ke B2. Tapi visi di sana terlalu berat buat Nobu. Yang tak mau lagi alami perundungan. Ia pilih A1. Di A1, Nobu kehilangan 6 poin. Tinggal 7. Kakak beradik Sohta sampai di E5. Harap masa depan bahagia. Tapi kehilangan 5 poin dan ruangan tak punya pintu keluar. Arisu masih yakin mereka akan ke E3 selamatkan Rei. Putaran kelima tiba. Tapi Rei kehilangan poin dan tersiksa mental. Hampir gila, ia bilang saat krisis. Manusia pilih masa depan cerah untuk diri sendiri. Bukan bantu orang lain. Tetsu hadapi visi kecanduan, picu hasratnya, dan ia berjuang tolak godaan. Nobu lihat ibunya sakit parah. Menyalahkan diri sendiri. Arisu putuskan selamatkan Rei. Suruh Usagi diam di tempat sampai putaran berikutnya. Ryuji masuk ruangan sudut E5. Tapi tak ada pintu keluar. Malah kehilangan 1 poin. Ruangan D2 terbuka. Rei lolos. Tetsu sampai B3. Kehilangan 4 poin. Tinggal 8. Ia lihat Yukiko. Senyumnya bantu ia lepas dari candu. Tapi visi dekaden di sini hentikan langkahnya. Pikirannya dimanipulasi. Perlahan masuk pintu A3. Di sana, ia kehilangan 8 poin. Game over. Hidupnya gagal. Ia ditembak mati di tempat. Nobu teringat betapa ia jauh dari ibunya. Tapi ibunya bilang tetap ingin ia hidup apapun yang terjadi. Ini kembalikan semangatnya. Ia lempar dadu. Pilih B1 untuk temui Tetsu. Tapi kehilangan 1 poin. Sachiko telepon. Suruh Nobu tetap di sana agar mereka temukan. Putaran ke-7. Kakak beradik Sohta dan Yuna harus pisah. Janji bertemu di B4. Sohta tinggal 2 poin. Arisu di D3 dengan Rei. Yakin hanya sudut A5 dan E5 yang tersisa. Ryuji dihadapkan 2 masa depan. 1. Ia bahagia bersama Usagi. Lain. Ia bunuh Usagi lalu bunuh diri demi ke dunia kematian. Sohta sampai B4. Kehilangan 2 poin. Yuna lempar dadu dapat 0. Tak bisa ikut kakaknya. Akhirnya, Sohta ditembak mati usai pamit pada Yuna. Pergi sambil lihat adiknya bahagia di visi. Ryuji gabung kembali dengan kelompok Usagi. Tahu Tetsu telah tiada. Saat tahu B4 ruang pengurang poin. Arisu suruh Rei ke C5 dengan Yuna. Ia tahu kakak beradik Sohta lewat E5. Jika bukan pintu keluar. Hanya A5 tersisa. Pasti di sana. Arisu akan tunggu lainnya di B4 sebelum ke A5. Tapi lihat kakaknya mati. Yuna nekat menyusul. Buat Rei ke E5 sendirian. Arisu rela kehilangan 2 poin. Kelompok Usagi sampai B3. Kehilangan 4 poin. Putaran ke-10. Hasil dadu. B4 untuk 1 orang. A3 untuk 2. C3 untuk 1. Mereka harus pisah 3 arah. Dan 1 orang tinggal. Semua alami siksaan mental dari visi masa depan kelam.
Arisu coba tetap rasional cari solusi terbaik. Tapi layar putar adegan ia tembak mati istri dan anaknya, lalu bunuh diri di pintu keluar. Meski begitu, Arisu coba tenang, bicara lewat intercom bahwa kerjasama akan selamatkan semua. Ia tugaskan Nobu menjauh dari pintu keluar. Ke C3. Temui Rei di C4. Nobu setuju, meski visi tunjukkan ibunya kritis. Usagi, dengan poin terbanyak. Ke A3. Ruangan itu kurangi banyak poin. Sachiko pilih tinggal. Yakin masa depan milik anak muda. Ryuji ke B4. Butuh 4 poin dikurangi. Ia pakai poinnya. Usagi sampai A3. Lihat kematian Tetsu. Kehilangan 8 poin. Putaran ke-11. Mereka harus keluarkan Sachiko dari ruang terkunci. Usagi dan Nobu harus diam agar ruang Sachiko di antara mereka. Tapi Nobu cuma punya 2 poin. Ia habis jika coba temui Sachiko. Poin mereka sedikit. Tinggal 4 putaran. Harus capai pintu keluar sebelum 15 putaran habis. Tak boleh salah langkah. Arisu panik saat waktu 3 menit hampir habis. Mereka harus main putaran ini. Usagi tenangkan. Arisu tiba-tiba ingat gelang bayinya. Tetap aktif meski tak dipakai. Ia suruh Usagi taruh gelang bayi di A2 untuk selamatkan Sachiko. Tapi Usagi bisa mati jika tak ambil gelang itu kembali. Arisu ingat Rei intip ruangan. Gelang di luar tak kurangi angka. Jadi, Usagi bisa pakai gelang bayi selamatkan Sachiko. Lalu ambil kembali dengan tangan. Tapi meski ambil gelang, kembali ke A3, Usagi dan bayi tak cukup poin. Arisu ingat poin Yuna. Dekati dia, minta bantuan. Semua langsung jalankan rencana. Menahan napas menanti. Sachiko berhasil dibuka. Tapi A2 kurangi 5 poin. Gelang bayi tinggal 2 poin. Nobu dan Rei sampai B4. Masuk putaran ke-12. Kelompok Arisu akan ke ruang Usagi. Pakai poin Yuna untuk kurangi 8 poin. Usagi harus ambil gelang bayi usai Yuna tiba. Hanya ada 10 detik sebelum pintu menutup. Pintu terbuka. Usagi lihat gelang bayi terdorong jauh. Ia tahan gelangnya di ruangan. Gunakan kaki ambil gelang bayi. Di 2 detik terakhir, ia berhasil. Yuna tiba tepat waktu. Konfirmasi pengurangan poin. Tapi Usagi lihat visi keluarganya dieksekusi. Rasa sakit dan kenangan kematian ayahnya telan ia. Buatnya membeku. Arisu nekat tarik Usagi. Pintu menutup. Untung yang lain sempat lompat. Mereka terpaksa tinggal di ruangan ini. Masuk putaran ke-14. Dadu tunjuk pintu A5 dengan angka 6. Visi masa depan tiap orang muncul. Kecuali Arisu yang tak jelas. Hanya ia dan Usagi tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya, semua berkumpul di A5. Pintu keluar muncul. Gelang dan kalung dilepas satu persatu. Tapi, mereka harus lempar dadu terakhir. Arisu pandang Usagi penuh kekhawatiran. Usagi lihat ketakutan di mata suaminya. Arisu lempar dadu. Siap terima nasib. Hasilnya 7. 1 orang harus tinggal. Arisu pandang Usagi. Bilang ia harus selesaikan sisanya. Ini masa depan yang ia lihat. Tinggal 1 menit untuk putuskan. Usagi menjerit histeris. Peluk suaminya. Tak terima. Arisu memohon yang lain bawa istri dan anaknya pergi. Ia mohon Ryuji bawa mereka kembali ke dunia nyata. Akhirnya, ia dorong Usagi lewat pintu. Sendirian. Layar putar pemandangan luar. Usagi berlutut menangis tersiksa. Ryuji bergulat batin antara hasrat seumur hidup lihat dunia lain dan janji pada Arisu. Arisu lihat Ryuji tarik pistol. Ia berteriak panggil Usagi, tapi Ryuji tak sanggup tembak. Tiba-tiba, pengeras suara umumkan Arisu layak dapat masa depan karena rela tinggal demi yang lain hidup. Ternyata, yang tinggal adalah pemenang. Tanah berguncang, gedung runtuh, banjir datang. Sapu Usagi. Arisu gila-gilaan pukul pintu, tapi ruangan berubah putih menyilaukan. Pria misterius muncul, ajak Arisu jadi warga Borderland. Nikmati lebih banyak permainan seru. Sadar ia dan lainnya dijebak untuk hiburan pria itu. Arisu marah, hancurkan layar. Saat dinding pecah, ia tarik tuas, lari keluar. Ia bantu yang lain naik, lalu lompat selamatkan Usagi dari banjir. Di dunia nyata, waktu tinggal 2 menit, tapi Arisu belum sadar. Bayangan pria seperti hantu muncul di belakangnya. Kembali ke Borderland, Arisu terbentur tiang, pingsan, tenggelam perlahan. Di dunia nyata, sosok Joker hendak mencekik Arisu. Tapi terkejut saat seorang gadis di hadapannya bisa lihat dia. Gadis itu menerjang, jatuhkan Joker, buatnya lenyap. Ia berteriak pada Arisu, bawa Usagi kembali. Di Borderland, Arisu tersadar, berenang ke tepi, tapi bertemu Joker lagi. Joker ancam dengan pistol, tapi Arisu tolak jadi sekutu iblis. Joker ucap selamat tinggal,
Tapi sesaat kemudian ditembak mati. Pria misterius muncul. Hentikan segala di sekitar. Arisu tanya, kau Joker sebenarnya? Pria itu tak jawab langsung. Malah minta Arisu mainkan permainan terakhir. Di tengah reruntuhan, ada meja dan kursi putih bersih. Pria itu ajak Arisu duduk berhadapan. Ia keluarkan setumpuk kartu. Bagi Arisu 2 kartu. Suruh pilih satu untuk tentukan nasibnya. Jika Arisu pilih Joker, pria itu menang. Nasib Arisu di tangannya. Arisu tanpa ragu ambil 1, Joker. Ia tersenyum sinis. Balik kartu kedua, juga Joker. Tapi pria itu tunjukkan setumpuk kartu. Total 364. Tambah 1 Joker jadi 365. 2 Joker jadi 366. Sesuai setahun di dunia nyata. Joker adalah kartu pengisi celah antar kartu. Seperti celah waktu di dunia nyata. Perbatasan hidup dan mati. Anehnya, kedua kartu yang tentukan nasib Arisu sama-sama Joker. Meski nasib Arisu di tangan pria itu. Karena kebetulan luar biasa ini, ia beri Arisu kebebasan memilih. Pria itu tunjukkan dunia kematian, lubang dalam, hitam pekat. Jika tersedot pusaran itu, Arisu mati. Berlawanan adalah jalan hidup, penuh rintangan dan tantangan. Pada dasarnya, semua manusia akan sampai di sini. Perbatasan hidup dan mati. Memilih kematian mudah, tinggal ikuti arus alam. Pria itu tanya Arisu, apakah ia masih ingin kembali ke dunia nyata yang penuh penderitaan? Bahkan jika kembali, istri dan anaknya mungkin tak ada lagi. Di sini, ia tinggal lompat ke pusaran kosong, tanpa derita, tanpa duka. Arisu balas, tapi juga tanpa sukacita. Ia tanya balik, mengapa pria itu di sini? Pria itu jawab, ia hanya penjaga dunia ini, agar tak masuk pintu kematian. Mungkin karena itu ia tanya Arisu, ingin dengar jawaban dari seseorang yang berkali-kali selamat dari pengalaman mendekati kematian. Pria itu aktifkan pusaran, suruh Arisu pilih. Tanpa ragu, Arisu pilih jalan hidup, teguh ingin bawa istri dan anaknya kembali. Tapi jeritan Usagi buatnya tersentak. Usagi ada di tepi lubang kematian. Arisu langsung terjun selamatkan keluarganya. Melawan arus pusaran penuh rintangan. Ia terdorong jauh dari Usagi. Ryuji coba tarik Usagi naik. Tapi ternyata masih terobsesi ke dunia kematian. Ia peluk Usagi, ingin bawa serta ke sana. Usagi berontak keras. Tapi Ryuji tetap berenang menuju lubang hitam. Hingga panggilan Arisu kembalikan kesadarannya. Ia menoleh. Lihat Arisu masih berjuang mendekat meski tahu risiko tersedot ke dunia kematian. Ryuji teringat perasaan tulus bersama Usagi dan janjinya pada Arisu. Ia pegang batu besar, serahkan Usagi ke Arisu, lalu tersenyum sambil meluncur ke dunia kematian. Arisu dan Usagi berjuang naik meski pusaran air menghantam. Mereka tak lepas tangan. Di tengah jalan, Usagi hadapi trauma lamanya. Ia lihat ayahnya di tebing. Seperti biasa, mendekat, ayahnya peluk ia. Usagi bilang sangat merindukannya. Ayahnya jawab ia sudah bahagia dan ingin Usagi juga bahagia. Matahari terbit. Ayahnya dorong ia maju. Usagi akhirnya atasi trauma batinnya. Keduanya terus berjuang naik, ikuti arus menuju dunia hidup. Kembali ke dunia nyata, Arisu tersadar. Waktu di sini cuma lewat 2 menit. Tapi sutradara sudah ciptakan 6 episode film. Arisu buru-buru cari istri dan anaknya. Ia kini ingat nama teman yang berjuang bersamanya. Berbalik ucap terima kasih pada N. N terharu dengan hasil ini. Di rumah sakit, Arisu duduk di sisi Usagi. Lihat tanda vitalnya normal. Usagi bangun, bilang ia lapar. Keduanya pandang ranjang sebelah. Ryuji benar-benar pergi selamanya. Usai badai, pasangan ini kembali ke hidup damai. Berdebat pilih nama untuk anak mereka. Nobu lulus. Ibunya datang ucapkan selamat. Yuna bahagia dengan pacarnya. Layak atas hidup yang dikorbankan kakaknya. Sachiko temukan makna hidup bersama anaknya. Rei belajar komunikasi dengan ibunya. Didukung kejar passionnya, Arisu lanjutkan kerja bermaknanya. Selalu tanya pasien terapi, apa yang membuat mereka merasa hidup layak dijalani? Pertanyaan itu bangkitkan atau jelaskan motivasi tersembunyi, atau bantu mereka ungkapkan. Bagi Arisu, saat ini, itu adalah saat ia pikirkan nama anaknya.